Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dea Kurnia. Saya ingin membahas atau berdiskusi tentang kemarahan. Sama seperti mata kuliah yang kita ambil, yaitu komunikasi pendidikan, kemarahan juga adalah bentuk komunikasi yang membawa pesan penting pada tubuh kita. Saya, kamu, dan semua yang nonton ini pasti pernah marah. Karena marah itu adalah salah satu bentuk emosi, seperti emosi senang, sedih, sampai jijik. Nah, yang namanya emosi, kita selama hidup tidak bisa terlepas dari yang namanya emosi. Bener nggak? Pertanyaannya, marah itu boleh nggak sih? Oke. Sebelum membahas lebih lanjut tentang amarah, saya akan membahas sedikit tentang bukunya Life Lesson atau bukunya Elizabeth Kubler-Ross dan David Kessler. Ini yang sedang saya baca pada bab ke-9 tentang amarah. Itu ada sebuah kisah yang menceritakan tentang salah satu pasien di UGD. Oke. Oke, ceritanya gini teman-teman. Ada seorang perawat UGD di Mayos, Amerika Serikat mendapatkan telepon dari operator yang memberitahunya bahwa ada 5 orang yang sedang kritis menuju ke UGD. Situasi nampak menegangkan, apalagi setelah tahu bahwa salah satu korbannya itu adalah suami si perawat. Yang 4 lainnya keluarga tidak diketahui. Namun terlepas dari usaha terbaiknya para dokter, kelima-limanya itu meninggal dunia. Pertanyaannya, apa yang membunuhnya? Apa yang menyebabkan mereka meninggal? Kebakaran hutan, bangunan runtuh, kecelakaan lalu lintas, semuanya salah. Yang membunuhnya adalah kemarahan. Nah, pertanyaan lagi nih. Jadi, kenapa kok bisa kemarahan membunuh mereka? Jadi ceritanya gini ya. Di sebuah jalanan pedesaan itu ada dua pengemudi. Kita ibaratkan ini pengemudi satu dan ini pengemudi dua. Nah, keduanya itu saling berdampingan. Tidak ada yang mau menyingkir satu sama lain. Mereka seperti sedang berkompetisi ingin ada di depan. Mereka didorong oleh kemarahan hingga keduanya itu tidak menyadari bahwa ada mobil baru yang menyelinap yang membuat mereka ketiganya terlambat. Nah, salah satu mobil ini itu adalah suami si perawat. Sebenarnya dari ketiga mobil itu mereka tidak mengenal satu sama lain, tapi karena rasa kemarahan mereka akhirnya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak terduga. Nah, dari cerita tadi sebenarnya marah itu boleh nggak sih? Marah itu boleh, asal jangan yang marah-marah. Marah yang tidak marah-marah. Seperti apa? Misal contohnya ketika kita ngechat teman terus teman nggak bales dengan waktu yang cukup lama gitu, itu jelas marah ya. Terus ada orang yang buat perjanjian tapi mereka malah mengingkarinya, itu jelas marah juga. Jadi gimana sih marah yang tidak marah-marah? Seperti contohnya gini, ketika pesan kita nggak dibalas, kita cukup bilang, saya marah sama kamu karena kamu tidak membalas pesan saya, titik. Saya marah sama kamu karena kamu membuat saya menunggu lama, titik. Mama marah sama Ade karena Ade tidak mau tidur cepat, titik. Mama marah sama kamu karena kamu selalu main HP pada waktu malam, titik. Udah cukup seperti itu. Jadi marah yang tidak marah-marah. Jadi kenapa nih misalkan nih ada seorang anak yang melakukan kesalahan, misalkan dia nggak sengaja mencahin gelas terus ibunya langsung marah sampai mukul sampai bentak, itu kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya ada kemarahan yang terpendam dalam diri si ibu. Jadi ketika ada satu percikan sedikit, misalkan ya si anaknya kayak tadi mecahin gelas, amarahnya langsung membludak, langsung meledak kayak gitu. Ada kemarahan yang terpendam sebelumnya sehingga ada kesalahan kecil itu bisa langsung meledak. Sama seperti halnya kembang api. Nah, itu kan banyak nih kayak gas-gasnya, ketika ada percikan sedikit di atas sumbunya itu langsung meledak. Sama seperti emosi yang ada dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa melampiaskannya secara sehat dan tepat, itu akan meledak sewaktu-waktu seperti bom waktu. Makanya penting untuk kita belajar mengekspresikan kemarahan kita dengan tepat dan sehat. Namun masalahnya itu pada zaman ini banyak orang yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak menerima kesalahan gitu. Yang mana misalkan kalau marah itu ya tidak benar gitu, mengekspresikan kemarahan itu adalah sesuatu yang salah. Lu marah, lu salah. Kamu marah, kamu salah gitu maksudnya. Ya, gimana ya? Udah terbiasa dari kecil, jadi ketika kita marah itu kadang harus dipendam sendiri nih, nggak boleh ada orang yang tahu kalau saya sedang marah, padahal enggak. Ketika kamu sedang marah ya ngobrol aja, ngomong aja, saya marah sama kamu karena kamu tidak menepati janji, titik, udah. Jadi nggak usah ada embel-embel ngebentak sebagainya, karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diri orang yang kita ajak bicara. Mungkin saja dengan kita membentak itu akan membuatnya terluka, I don't know. Ingat teman-teman,
marah hanyalah emosi. Marah itu adalah reaksi yang normal gitu, sebagai sistem peringatan pada tubuh kita bahwa sebenarnya kita itu sedang disakiti atau kebutuhan kita tidak didengar. Makanya kita marah, dan itu nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi sekali lagi bahwa marah itu boleh, asal jangan marah yang marah-marah, itu tidak boleh. Gini teman-teman, kita semua itu mempunyai luka atau duka yang berbeda. Namun cara yang terpenting itu bagaimana sih cara kita membicarakannya, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya atau menemukan cara untuk meluapkan si amarah tersebut. Nah, banyak yang bilang kayak, ngapain sih marah? Udah sih, nggak usah marah, kayak gitu. Padahal mereka nggak tahu apa yang kita lalui. Nah, berbicara tentang marah, itu tidak bisa terlepas dari yang namanya takut, karena ketakutan yang tidak diobati itu akan berubah menjadi amarah. Seperti contohnya, kita tuh udah terbiasa dengan kemarahan tapi tidak terbiasa dengan ketakutan. Misal contohnya, ya ketika kita marah pesan kita tidak dibalas, itu sebenarnya kita nggak marah karena pesan kita tidak dibalas, tapi karena kita takut kita diabaikan. Jadi kesimpulannya, ketika kita sedang marah, kita tuh sebenarnya harus melihat ke dalam diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita tuh marah kenapa? Apa yang kita takuti? Apakah ini bisa kita bicarakan baik-baik atau memang harus saya pendem sendiri dulu gitu. Jadi jika kita sudah tahu nih penyebab kenapa kita marah, ya coba komunikasikan. Jangan lama-lama dipendam, karena terlalu lama dipendam itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri di kemudian hari. Iya, kalau misalkan itu untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan itu terjadi pada anak-anak kita atau kita melampiaskannya kepada anak-anak kita, itu bukan hal yang bagus untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Makanya sekarang sebelum terlambat, yuk kita belajar untuk merekonstruksi atau meregulasi amarah yang ada dalam kita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita semua bareng-bareng belajar untuk meregulasi emosi, terutama emosi marah. Semoga kita menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.